O sukcesach Milanu decydowali artyści. Tacy piłkarze jak Marco van Basten, Ruud Gullit, Kaká czy Andrea Pirlo. Ale najbardziej zapamiętany przeze mnie był Gennaro Gattuso. Ancora Gattuso, partita energica in questo avvio, fallo di Camoranesi su Gattuso, si prosegue per il vantaggio e allora c'è... Selalu ada dua sisi mata uang bagi pemain ini. Sebagian mencintainya dan sebagian lain membencinya. Sebagian memujinya atas setiap tetes keringat dan darah yang dia tumpahkan di tengah lapangan. Sebagian lain membencinya karena permainan keras dan provokasi yang menjadi momok buat semua lawan. Steven Gerrard mengungkapkan betapa jengkelnya dia setelah berkesempatan bertarung dengan pemain ini di dua laga final Liga Champions. Dia terlihat agresif, tapi faktanya dia menyeramkan seperti anak kucing. Saya tidak masalah jika harus melawannya setiap pekan. Dia tidak dapat melukai Anda. Saya tidak pernah melihatnya memainkan bola hebat. Pemain yang dimaksud Steven Gerrard ini adalah Gattuso. Gattuso merupakan pemain Italia yang paling mudah dikenali. Dengan gaya bermain yang kerap menyeruduk lawan, ia menjadi gelandang bertahan yang paling disegani di Italia. Sebagai seorang pemain yang menjadi gelandang bertahan, Gattuso sudah pernah merasakan semua gelar bergengsi di klub maupun di level antar negara. Lalu, bagaimana kisah perjalanan karir Gattuso hingga menjadi gelandang bertahan yang disegani di klub Italia dan dijuluki Rino si Badak? Simak kisahnya. Gattuso chiede di essere servito, una bella palla, Ibra con il petto, Robinho, Rino, gol! Gol di Gattuso! Gol di Gattuso! Gol di Gattuso! Ha segnato il capitano! Gennaro Ivan Gattuso lahir di Corigliano, Calabro, Italia pada 9 Januari 1978. Daerah kelahirannya salah satu area termiskin di Italia bagian selatan. Kerasnya kehidupan di Corigliano, Calabro mungkin sedikit banyak memberi pengaruh terhadap karakter keras pada Gattuso. Gattuso menghirup udara sepak bola sejak kecil berkat asuhan ayahnya. Gattuso muda mengawali karir profesionalnya di Perugia pada musim 1995. Namun, ia pindah ke Glasgow Rangers di Skotlandia pada tahun 1997 di usianya yang menginjak 19 tahun. Di sana, Gattuso disenangi para penggemar Rangers karena teknik bermainnya yang sangat agresif. Gattuso menyebut pelatih Rangers saat itu, Walter Smith, memberi pengaruh yang kuat baginya dan menganggapnya seperti ayah kedua. Pada musim kedua di Glasgow Rangers, tepatnya di tahun 1998, pelatih Walter Smith digantikan oleh Dick Advocaat. Saat itu, Gattuso dimainkan di posisi bek kanan karena pelatih baru kurang menyukainya. Hingga pada akhirnya, pada bulan Oktober 1998, Gattuso dijual ke klub Serie A Salernitana yang baru saja promosi dengan transfer sebesar 4 juta pound sterling. Meski Gattuso tampil gemilang, namun dia tidak mampu menolong klubnya terdegradasi. 10 bulan di Salernitana,
Gattuso kemudian pindah ke AC Milan. Saat itu, Milan mengeluarkan uang sebesar 8 juta pound sterling untuk membelinya pada tahun 1999. Gattuso tampil perdana bersama Milan pada 15 September 1999, di mana Milan harus puas meraih hasil imbang dengan skor 0-0 atas Chelsea di Liga Champions. Kemudian, Gattuso secara cepat masuk ke starting line-up pada musim itu juga, dan juga memainkan pertandingan derby Milan pertamanya pada 24 Oktober 1999, di mana ia tampil mengesankan dan langsung menjadi kebanggaan fans Milan karena kematangan dan keuletan yang ia tunjukkan ketika menghadapi striker Inter sekelas Ronaldo, yang dianggap sebagai pemain terbaik di dunia pada saat itu. Gaya bermainnya membuat manajer Milan saat itu, Carlo Ancelotti, bisa menempatkan Andrea Pirlo ke posisi yang lebih leluasa untuk menyerang. Gaya bermain Gattuso yang dikenal dengan tacklingnya yang dahsyat dan penuh kerja keras membuatnya dikenal dengan panggilan Rino si Badak. Terkesan tidak penting, tapi tanpa Gattuso yang berpatroli di tengah lapangan, maka tidak akan ada Pirlo yang leluasa memainkan tempo. Juga tidak akan ada Kakak yang menari samba, menembus jantung pertahanan lalu meloloskan umpan untuk dicocor masuk gawang oleh Inzaghi.
2009 telah dikonfirmasi oleh Milan bahwa Gattuso akan tetap menjadi pemain Milan hingga 30 Juni 2012 setelah menambahkan 1 tahun lagi kontraknya. Musim 2010 bersama Milan adalah salah satu musim terbaik Gattuso dalam karirnya. Ia berhasil mengakhiri puasa gol selama 3 tahun lewat gol yang ia cetak melalui tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti, yang terbukti menjadi gol penentu dalam kemenangan 1-0 atas Juventus pada 5 Maret 2011. Gattuso kemudian mencetak gol lain dalam kemenangan 4-1 melawan Cagliari dengan sundulan jarak jauh yang mengalahkan kiper yang keluar dari barisannya. Gattuso lalu merayakan kemenangan Scudetto ke-18 bersama Milan setelah hasil imbang tanpa gol saat melawan Roma pada 7 Mei. Gattuso dikenal sebagai pemain temperamental yang kerap berjibaku dalam merebut bola. Tampilannya pun seperti preman, berbadan kekar serta berwajah sangar. Gattuso bisa dibilang masih sanggup bermain selama 180 menit karena staminanya yang tak pernah habis. Ia memiliki stamina seperti seekor kuda. Gattuso memang bukan pemain yang memiliki skill olah bola yang baik ataupun penguasaan bola khas pemain berposisi gelandang. Dengan mengandalkan stamina dan permainan yang 100% menggebu-gebu, nyatanya mampu membuat strategi tim lawan menjadi hancur lebur. Dan tidak lupa selain bertenaga kuda, Gattuso juga memiliki keahlian lain yang sangat berguna untuk tim, yaitu intimidasi. Gattuso kerap kali melakukan tindakan yang mampu memancing emosi lawannya, sehingga si lawan terpecah konsentrasinya. Tugasnya ketika bermain terlihat sederhana, merebut bola dan memberikan umpan kepada pemain yang lebih jago mengolahnya. Simpel, tapi tidak mudah, karena ia seringkali berhadapan dengan pemain-pemain yang jago menahan bola. Itulah mengapa Gattuso pantas dilabeli sebagai pemain perusak. Ketika pemain lawan sedang menikmati liukan demi liukannya dengan bola, Gattuso datang langsung menyeruduknya. Ketika pemain lawan bersiap melakukan ancang-ancang untuk mencetak gol indah, Gattuso datang dan melanggarnya. Ketika tim lawan memeragakan permainan kaki ke kaki yang cantik, Gattuso datang seperti bola bowling, menjatuhkan lawannya satu persatu tanpa kenal ampun. Gattuso memang digunakan sebagai perusak tempo lawan ketika menguasai bola. Para Juventini mungkin masih ingat bagaimana Gattuso mematikan Pavel Nedved ketika Milan menang 3-1 atas Juventus di Serie A pada Oktober 2005. Bahkan ketika itu Nedved harus ditarik keluar karena pergerakannya yang selalu dibayangi Gattuso, sehingga tak bisa mengembangkan permainan baik dirinya maupun tim. Kiprah Gennaro Gattuso sebagai tukang jagal di lapangan sudah tak bisa terbantahkan. Selain Ronaldo dan Nedved, Zlatan Ibrahimovic, dan pemain jangkung seperti Peter Crouch juga pernah jadi sasaran amukan Gattuso. Namun, bukan Gattuso namanya jika aksinya hanya dilancarkan kepada pemain lawan.
Dengan DNA temperamental yang kental, Gattuso juga melepaskan emosinya kepada asisten pelatih, para jurnalis, hingga rekan setimnya sendiri. Tak hanya menyebalkan bagi lawan, bahkan beberapa Milanisti pun kerap mengeluh saat bola berada di kaki Gattuso. Ia tak bisa diharapkan mengirim umpan terobosan membelah pertahanan lawan. Tendangannya pun juga tak lebih baik dari seorang bek tengah. Hanya mengandalkan stamina, tapi Gattuso berhasil membuat AC Milan berjaya pada masanya. 13 musim bersama klub yang bermarkas di San Siro, Gattuso telah meraih 2 trofi Serie A, 2 gelar Liga Champions, 1 titel Coppa Italia, dan berbagai trofi yang lainnya. Dalam kurun waktu 13 musim tersebut, Gattuso tampil dalam 468 pertandingan dan mencetak 11 gol di semua kompetisi untuk AC Milan. Selama berseragam AC Milan, jumlah golnya memang bisa dihitung jari. Bahkan, assist saja menjadi pencapaian istimewa baginya karena jarang dilakukan. Tetapi, Gattuso adalah elemen penting di pola permainan AC Milan selama bertahun-tahun. September 2011, Gattuso mengalami masalah penglihatan. Gattuso menabrak rekan setimnya Alessandro Nesta saat bermain melawan Lazio di pertandingan pembuka Serie A musim 2011. Lalu, ia digantikan secara langsung di menit ke-20 dan ia didiagnosis menderita kelumpuhan saraf yang menghasilkan penglihatan ganda. Cedera yang bisa mengakhiri karir sepak bolanya. Pada 11 Mei 2012, Gattuso mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan memperbaharui kontraknya dengan klub yang akan berakhir pada 30 Juni. Dan ia akhirnya meninggalkan Milan pada akhir musim. Pada 15 Juni 2012, setelah dilepas oleh Milan, Gattuso bergabung dengan klub asal Swiss FC Sion. Ia sebelumnya dikaitkan dengan kesepakatan untuk bergabung dengan mantan klubnya Rangers di Skotlandia. Tetapi kesepakatan itu gagal karena klub mengalami kesulitan keuangan. Sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola, Gattuso telah membela 5 klub berbeda, yakni Perugia, Rangers, Salernitana, AC Milan, dan FC Sion. Pada pertengahan tahun 2013, Gattuso resmi mengundurkan diri dari pemain sepak bola profesional. Satu tahun setelah pensiun, tepatnya 25 Februari 2013, Gattuso diangkat sebagai manajer baru Sion menggantikan Victor Munoz. Juni 2016, Gattuso dipilih untuk menjadi juru taktik klub Italia yakni Pisa untuk promosi ke Serie B. Tabiat main tangan Gattuso terus berlanjut ketika dia berganti peran menjadi pelatih. Kejadian itu berlangsung saat dia menjabat pelatih Pisa dan memimpin timnya menghadapi Spal di laga Serie B. Rupanya di tengah pertandingan, Gattuso kesal luar biasa karena barang yang dimintanya terlambat datang. Lalu, kedapatan menampar asistennya di pinggir lapangan. Untungnya, laga itu dimenangkan Pisa dan di akhiri pertandingan, Gattuso dan sang asisten akhirnya merayakan kemenangan bersama. Setelah menjadi juru taktik Pisa,
Gattuso kemudian melatih tim Primavera AC Milan dan tim utama Milan antara tahun 2017 hingga 2019. Sebelum akhirnya diangkat sebagai manajer Napoli pada akhir tahun itu. Dengan Napoli, Gattuso memenangkan gelar pertamanya sebagai pelatih, yaitu Coppa Italia di musim 2019. Di tengah segala citra kekerasan di sekeliling Gattuso, banyak orang lupa bahwa kejayaan AC Milan dan Italia di awal dekade 2000-an bisa jadi tidak akan ada tanpa kehadiran Gattuso. Kombinasi Andrea Pirlo dan Gattuso adalah kunci kesuksesan AC Milan dan Italia kala itu. Jika Pirlo juru masak, Gattuso adalah tukang sapunya. Jika Pirlo adalah arsitek, maka Gattuso adalah kulinya. Gattuso adalah alasan mengapa Pirlo punya cukup ruang untuk bermain begitu artistik di masa puncaknya dan mengirim AC Milan juga Italia ke puncak dunia. Saat bermain, Gennaro Gattuso memang merusak pemandangan dari sepak bola yang dimainkan secara anggun. Tetapi, ia tipikal pemain yang jarang ada di dunia ini. Dua atribut yang menjadi ciri khasnya, stamina dan kerja keras. Tak banyak pemain yang bersedia menempuh jalan menuju kelas dunia dengan bermodalkan dua hal itu.